Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Erlangga dari kelas SI701 Prodi PCC Sistem Informasi, mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai pembuatan aplikasi password manager sederhana menggunakan Flutter. Nah, yang dimana video ini atau presentasi ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada semester ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita mengenai pembuatan aplikasi password manager sederhana menggunakan Flutter. Nah, pada perkembangan zaman dan teknologi digital mengharuskan kita mengelola banyak sekali akun. Aplikasi password manager ini atau aplikasi password manager sederhana ini dibuat untuk menyimpan dan mengelola password dengan sistem validasi keamanan dasar, mengatasi risiko lupa password atau penggunaan password yang sama. Nah, yang selanjutnya, mengapa harus Flutter? Nah, di sini. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu Flutter sebenarnya. Nah, Flutter ini merupakan framework open source untuk membangun aplikasi mobile menggunakan satu basis kode single code base dengan bahasa pemrograman Dart. Nah, dia menggunakan bahasa pemrograman Dart. Lalu ada 4 poin di sini yang mengapa kita tuh harus menggunakan Flutter. Nah, yang pertama itu ada pengembangannya cepat. Nah, pengembangan cepat, fitur hot roller mempercepat proses pengembangannya. Lalu ada tampilan UI-nya yang menarik. Nah, membangun antarmuka pengguna yang estetis dan responsif. Lalu ada performanya yang tinggi, menyediakan kinerja aplikasi yang optimal. Lalu ada cross platform, yaitu satu kode untuk iOS dan yang satunya untuk Android, seperti itu. Nah, jadi mengapa kita harus memilih Flutter? Yang pertama itu pengembangannya cepat, tampilan UI-nya menarik, dan performa tinggi. Lalu cross platformnya terpisah antara iOS dan Android. Nah, selanjutnya ada konsep dasar dari Flutter itu sendiri. Apa saja? Yang pertama ada main, titik awal eksekusi aplikasi. Lalu ada stable widget untuk mengelola data yang dapat berubah secara dinamis. Lalu ada text editing controller, apa itu? Mengelola input teks dari penggunanya. Lalu ada material apps untuk struktur dasar aplikasi dengan desain material desain. Lalu ada list apa? Penyimpanan data sementara dalam memori. Lalu ada alert dialog untuk menampilkan form input atau pesan penting. Nah, selanjutnya ada struktur program aplikasi. Nah, di sini ada 5 poin. Ada main, stable widget tadi, password list, validation, dan list view. Nah, struktur aplikasi terdiri dari fungsi main, lalu kelas stable widget sebagai halaman utama, lalu ada list penyimpanan password, lalu fungsi validasi, serta tampilan list view untuk menampilkan data. Selanjutnya ada validasi keamanan password. Nah, aplikasi ini menerapkan validasi keamanan dasar untuk password yang dimasukkan. Yang pertama itu ada minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, lalu ada mengandung huruf kecil, terus mengandung angka, dan mengandung simbol-simbol tertentu. Nah, jadi kelima validasi dasar keamanan password ini, jika salah satunya tidak terrealisasi, maka password itu tidak akan bisa dimasukkan, seperti itu. Contoh yang 8 karakter ini, nah kita bikin 9 atau 5, yang nggak bisa. Maksudnya kan ini minimal 8 karakter, kita masukkan 9 sampai 10 karakter, nggak bisa. Atau mengandung huruf besar atau huruf kecil lah, atau kita buat huruf besar semua, nggak bisa. Nah, jadi harus ada perpaduan antara kelima karakter tersebut. Lalu yang selanjutnya ada alur kerja aplikasi. Nah, alur kerja aplikasi ini diantaranya yang pertama, buka aplikasinya, pengguna membuat aplikasi. Yang kedua ada tekan tombol tambah untuk apa? Mengakses form input password.
Lalu yang ketiga, isi datanya, masukkan username dan passwordnya. Yang keempat, ada validasi sistemnya. Password divalidasi sesuai kriteria. Yang kelima, ada simpan dan tampilkan. Nah, jika valid, data disimpan dan akan muncul di daftar. Jika tidak, akan keluar notifikasi data tidak valid. Lalu yang keenam, hapus data. Kemudian akan menghapus data yang tidak diperlukan, seperti itu. Nah, tampilan antarmuka pengguna. Nah, jadi aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif, menggunakan komponen Flutter seperti apps, bar, floating action button, card, listel, dan icon button untuk kemudahan penggunanya, seperti itu. Nah, lalu sekarang kita bahas tentang kelebihan aplikasinya. Kelebihannya apa? Yang pertama, mudah dipahami, desain yang sederhana dan mudah memudahkan pengguna baru. Jadi pengguna baru nantinya nggak akan bingung tuh dengan desainnya atau tampilannya. Lalu yang kedua, ada cocok untuk pemula, ideal sebagai proyek awal pengembangan aplikasi. Nah, karena tadi dengan desain mudah dipahami, desainnya yang sederhana dan mudah, nah cocok untuk pemula, ideal sebagai proyek awal pengembangan aplikasi. Yang ketiga itu ada validasi keamanan dasar. Nah, menerapkan standar keamanan password minimal. Lalu yang keempat, ringan dijalankan. Nah, performa aplikasi yang cepat dan tidak membebani perangkat. Jadi aplikasinya tidak aplikasi yang berat-berat seperti itu. Nah, tadi kita bahas kelebihan. Nah, sekarang kekurangannya apa? Nah, kekurangan aplikasi ini yaitu datanya belum permanen. Penyimpanan data masih bersifat sementara. Nah, datanya masih bersifat sementara dan belum permanen. Belum enkripsi, lalu password belum dienkripsi untuk keamanan maksimal. Lalu yang selanjutnya ada tanpa sistem login atau PIN, tidak ada autentifikasi pengguna untuk mengakses aplikasinya. Seperti itu. Nah, ini ada 3 kekurangan dari aplikasinya. Lalu selanjutnya ada pengembangan lebih lanjut. Nah, ini ada fitur edit password nanti untuk pengembangan lebih lanjutnya. Lalu ada autentifikasi biometri PIN. Nah, seperti ini. Lalu ada enkripsi password dan penyimpanan database. Dengan memahami konsep dasar Flutter, kita dapat terus mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih canggih dan aman, seperti itu. Pada intinya aplikasi ini sangat berguna, namun tentu di balik itu masih banyak kekurangannya dan perlu ada pengembangan lebih lanjut agar aplikasinya nantinya dapat lebih optimal. Nah, baik, ini untuk penjabarannya. Kita langsung saja masuk ke praktek kita untuk pembuatan aplikasi password manager sederhananya. Baik, kita langsung saja melihat bagaimana aplikasi password manager menggunakan Flutter secara sederhana ini kita jalankan. Bentar. Oke. Nah, tadinya saya ingin menggunakan Visual Studio Code, namun entah nggak tahu kenapa Visual Studio Code saya lagi bermasalah, lagi error. Makanya saya menggunakan alternatif, menggunakan Flutter Compiler Online. Seperti ini tampilannya. Nah, dan juga sebelumnya saya juga sudah menyediakan source code dari tampilan password manager menggunakan Flutter secara sederhana ini. Nah, langsung saja kita copy paste. Nah, kita jalankan di sini, kita paste di sini. Nah, dia tampilan source code-nya seperti ini. Nah, lalu kita langsung jalankan saja.
Nah, kita tunggu, memang agak lama loadingnya sambil kita membahas tentang source code-nya. Nah, di sini ada void main yang tadi ya, yang sudah kita bahas di penjabaran tadi. Lalu ada password homepage, stateful widget. Lalu nah ini ada yang tadi kita bahas juga melalui text editing controllernya. Lalu ini ada fungsi memvalidasi syarat password. Nah, ini syarat passwordnya tadi kan ada 8 karakter minimal, lalu menggunakan huruf besar, huruf kecil, lalu angka, dan simbol. Nah, ini seperti ini. Lalu apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nanti akan muncul tampilan password harus seperti ini, bla 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 bla. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tampilannya seperti ini, password manajernya. Nah, ini belum ada datanya, yang belum kita tambahkan. Kita bahas source code-nya dulu. Nah, seperti ini tampilannya ya. Seperti ini tampilannya, terus ada navigatornya seperti ini. Nah, ini juga ada menu tambah password. Nah, menu tambah password yang mana ya? Nah, ini menu tambah passwordnya. Lalu setelah ditambahkan nanti akan muncul tampilan username dan password. Nah, inilah username dan password inilah yang nanti kita akan tambahkan. Nah, ketika kita sudah tambahkan tersebut, maka kita akan menumpukan dua tombol. Yang pertama ada tombol batal dan simpan. Kalau kita tekan tombol batal, maka penyimpanan tidak jadi. Ketika kita tekan tombol simpan, maka barulah tersimpan untuk password dan username-nya, seperti itu. Nah, ini beberapa tampilannya seperti ini, password manager. Nah, ini tampilan di atasnya, lalu belum ada data. Nah, ini tampilannya. Kita cek lagi di bawahnya. Oke, nah ini ada color blue gray nih untuk tampilan ini, blue gray warna di atasnya. Lalu ada icon color white. Nah, ini untuk background putih ini. Nah, kurang lebih source code-nya seperti ini. Nah, kita akan coba tes jalankan untuk aplikasi password manajernya. Nah, ketika kita klik tanda tambah ini akan tampil seperti tambah password, username, dan password. Nah, oke. Kita akan masukkan contoh di sini siapa ya? Erlangga. Nah, lalu untuk passwordnya dia akan minimal 8 karakter dengan berbeda-beda seperti ketentuannya. Nah, kita masukkan coba Laska 123 seru 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini sudah lebih dari 8 karakter. Oke, nggak apa-apa, kita simpan. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ketika kita simpan akan masuk. Nah, kita tambahkan lagi di bawahnya Brian 77 atau agar. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 juga kita simpan. Nah, tampilan akan masuk ke tampilan seperti ini. Maka untuk password dan username akan tersimpan seperti ini. Lalu coba kita tambahkan lagi Damayanti. Gerbu 22 simpan. Nah, di sini akan tampil password harus bla bla bla, harus 8 karakter, harus besar, kecil, angka, dan simbol. Nah, kenapa ini tidak mau disimpan? Nah, ketika kita simpan, karena ini cuma 1 2 3 4 5 6 7 karakter, ya minimal 8. Dan di sini untuk karakter simbol itu tidak ada di sini cerah, makanya tidak bisa. Coba kita tambahkan.
2, 3. Lalu kita tambahkan simbol add contohnya. Nah, udah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba kita. Nah, dia akan muncul seperti itu. Dia akan muncul tampilan seperti itu. Password harus 18 karakter nih. Akan ditampilkan seperti ini. Nah, lalu di sini ada juga menu hapus. Nah, seperti ini. Coba kita hapus. Nah, kalau kita hapus seperti ini, nah ini akan menghilang. Tampilannya akan hilang seperti itu. Kalau kita tambahkan lagi. Akan tampil seperti ini lagi, seperti itu. Kita hapus lagi, nah dia akan menghilang. Oke, baik, kurang lebih seperti itu untuk tampilan aplikasi sederhana menggunakan Flutter, yaitu tentang password manager. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih dan salahnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.